Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan pagi ini, kita akan membahas mengenai sengketa atau perselisihan dalam kontrak konstruksi. Jadi, pada pertemuan ke-12 kali ini, sifatnya adalah asinkronus, di mana nanti saya akan membuka forum diskusi, kalian harus mengisi, dan baru bisa presensi. Untuk forum diskusi tidak ada hubungannya dengan penilaian, saya hanya melihat bagaimana kalian berpartisipasi dan memahami apa yang sudah saya sampaikan terkait dengan topik pada hari ini, yaitu sengketa atau perselisihan di dalam kontrak konstruksi. Mengingat kembali atau mengulas kembali terkait dengan konstruksi, sebetulnya apa sih itu konstruksi? Kita lihat dahulu dari awal. Akar masalahnya adalah jasa konstruksi. Jadi konstruksi itu selain berhubungan dengan sesuatu atau produk yang menghasilkan sebuah konstruksi atau construction, kita lihat dulu apa yang terlibat di dalamnya, yaitu salah satunya adalah jasa konstruksi. Jasa konstruksi itu siapa saja yang terlibat? Yang terlibat adalah yang pertama adalah pelaku jasa konstruksi, yang kedua usaha jasa konstruksi, yang ketiga adalah pekerja jasa konstruksi. Nah, pelaku jasa konstruksi ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu pengguna jasa dan penyedia jasa. Nah, pengguna jasa dan penyedia jasa memiliki hubungan timbal balik, yaitu hubungan kerja, kontrak kerja konstruksi. Di antara penyedia jasa dan pengguna jasa, nanti akan timbul atau akan muncul namanya adalah pelaksana konstruksi. Kemudian pengguna jasa ada dua macam, dari pemerintah ataupun swasta. Kemudian penyedia jasa sendiri dari perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, pengawas konstruksi yang saling nanti berintegrasi satu sama lain. Kemudian yang selanjutnya adalah usaha jasa konstruksi. Usaha jasa konstruksi itu terbagi menjadi dua berdasarkan bentuk usahanya. Yang kedua adalah jenis usahanya. Nah, berdasarkan bentuk usahanya yaitu terbagi menjadi dua, yaitu perorangan dan badan. Nah, kalau perorangan ini itu tidak terbagi menjadi bagian kembali karena ini sifatnya memiliki eh, perorangan atau instansi atau tidak melibatkan instansi atau perusahaan tertentu. Nah, tapi melibatkan langsung orangnya atau tidak memiliki badan hukum kayak gitu. Nah, sedangkan kalau yang berbadan ini ada dibagi menjadi dua, memiliki badan hukum dan berbadan hukum seperti itu. Satu bukan badan hukum, satu berbadan hukum. Kemudian jenis usaha itu terbagi menjadi dua kembali, yaitu berdasarkan klasifikasinya. Yang kedua adalah berdasarkan kualifikasinya. Nah, berdasarkan klasifikasinya yaitu terdiri dari aspek, kemudian berdasarkan kualifikasinya terdiri dari besar, menengah, dan kecil. Nah, kemudian selanjutnya adalah pekerja jasa konstruksi. Nah, pekerja jasa konstruksi ini apa aja pekerja jasa konstruksi? Yaitu bangunan, infrastruktur, proses, kemudian arsitektural masuknya apa? Nah, arsitektural juga jasa konstruksi. Berarti arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan. Bahkan PWK atau wilayah dan perkotaan itu juga masuk ke dalam pekerjaan jasa konstruksi. Tinjau kembali, sebetulnya apa sih yang menyebabkan terjadinya sengketa? Nah, penyebab terjadinya sengketa yaitu bisa berupa faktor eksternal ataupun faktor internal. Nah, faktor eksternal itu merupakan faktor luar atau faktor yang berasal dari luar yang bisa menimbulkan resiko dalam suatu pelaksanaan pekerjaan, yaitu tidak dapat diubah atau dipengaruhi, akan tetapi menjadi penentu yang sifatnya adalah given. Nah, penyebab resiko terjadinya sengketa hukum yang berasal dari faktor internal terdapat pada level pasar atau marketplace atau market level sektor atau perusahaan dan pada level proyek. Nah, penyebab risiko ini masih dapat diatasi dengan melakukan tindakan internal. Nah, ini adalah bagian bagaimana terjadinya sengketa dari sisi faktor internal. Nah, faktor internal ini terbagi menjadi dua, yaitu pengguna jasa, yaitu pengguna jasa siapa? Pemilik proyek itu sendiri. Kemudian penyedia jasa. Penyedia jasa itu siapa? Pelaksana proyek. Nah, dari pemilik proyek,
ini maka nanti akan terjadinya perubahan biaya, perubahan waktu, dan perubahan mutu. Nah, ini adalah penyebab sengketa. Nah, unsur dari penyedia jasa itu apa? Atau pelaksana proyek? Sama. Bisa terjadi perubahan biaya, perubahan waktu, dan perubahan mutu. Dia adalah objek sengketa. Objek sengketa itu apa saja yang menjadi sasaran di dalam penyebab sengketa itu sendiri. Terus masalahnya apa? Nah, masalah dari perubahan pekerjaan itu sendiri, yang pertama, apakah merupakan cedera janji atau wan prestasi? Nah, itu perlu kalian ketahui. Terus yang kedua, diatur atau tidak diatur sih di dalam kontrak itu sendiri. Kemudian yang ketiga, siapa yang nantinya berhak memerintahkan, menyetujui, dan mengesahkan. Keempat, bagaimana implikasi terhadap kontrak tentang hak dan tanggung jawab. Yang kelima, status hukum dari perubahan pekerjaan. Apakah itu nanti jadinya adendum? Apakah itu jadinya kontrak utama atau kontrak yang terpisah? Nah, itu kita harus eh, atasi seperti itu. Kemudian terkait dari faktor eksternal ini ya. Mohon maaf nih harusnya faktor eksternal. Nah, itu penyebabnya unsurnya itu beda lagi. Unsurnya berupa ekonomi, sosial budaya, politik, pemerintah, alam, cuaca yang menyebabkan nantinya perubahan biaya, waktu, dan mutu. Nah, sehingga nanti akan timbul masalah. Masalahnya pun berbeda. Masalahnya berbeda dengan masalah internal. Masalah eksternal itu lebih ke arah apa? Yang pertama, apakah masuk atau tidaknya dalam force major? Contoh, kemarin masalah pandemi COVID-19, nah itu masuknya ke dalam force major gitu kan ya. Kemudian yang kedua, diatur atau tidak diatur di dalam kontrak. Kemudian yang ketiga, siapa yang berhak menyetujui, mengesahkan akibat perubahan ini. Kemudian yang keempat, bagaimana nantinya implikasi kepada kontrak tentang hak dan kewajiban, tentang hak dan tanggung jawab itu sendiri. Kemudian yang terakhir, status hukum dari perubahan pekerjaan ini. Status hukumnya apakah masuk ke kontrak terpisah atau kontrak utama. Nah, itu kita harus tahu seperti itu. Nah, ini adalah identifikasi sengketa dalam kontrak kerja konstruksi. Yang sebelah kiri saya itu berdasarkan penyebab internal, nah sebelah kanan saya yaitu penyebab eksternal. Dari penyebab internal, maka terjadinya perubahan pekerjaan, baik itu perubahan biaya, waktu, dan perubahan mutu. Sedangkan penyebab eksternal itu juga hampir sama, bahkan sama, yaitu perubahan pekerjaan, baik itu biaya, waktu, dan mutu. Yang membedakan adalah jenis sengketanya. Di dalam penyebab internal, jenis sengketanya bisa berupa one prestasi atau bukan one prestasi. Sedangkan kalau misalkan eksternal, itu bisa berupa force major atau bukan force major. Maka inilah yang disebut sengketa. Nah, ini adalah terkait dengan alur potensi sengketa kontrak konstruksi. Berawal dari pengguna atau user, kemudian melakukan kontrak kerja konstruksi dengan penyedia. Nah, penyedia ini melakukan variasi atau perubahan, baik itu lingkup, waktu, desain, lokasi, lahan, dan lain-lain. Kemudian terjadinya negosiasi. Negosiasi apakah sepakat atau tidak sepakat. Jika tidak sepakat, maka terjadilah sengketa. Nah, di dalam perubahan kontrak ini, kalau tidak sepakat, terjadi sengketa. Sengketa ini siapa yang menghadiri? Adalah Dewan Sengketa. Nah, bagaimana prosesnya? Melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrasi. Nah, kalian harus cari ya, apa itu mediasi, apa itu konsiliasi, dan apa itu arbitrasi. Saya akan tanya di pertemuan selanjutnya. Nah, ini sedikit mengulas perbedaan pemahaman peraturan dan dokumen kontrak. Yang pertama, pemahaman ketentuan kontrak lamsam. Yang kedua, pemahaman tata cara perubahan harga kontrak pada pekerjaan harga satuan timbang. Yang ketiga, ketentuan pengenaan denda keterlambatan akibat kesalahan penyedia. Yang keempat, ketentuan apabila terjadi perpanjangan waktu. Nah, dalam aspek pelaksanaan pekerjaan, kalau ini perbedaan pemahaman ya. Kalau ini di dalam aspek pekerjaan itu adalah namanya aspek teknis, aspek waktu, dan aspek biaya. Aspek teknis ini terdiri dari faktor ketersediaan lahan sebagai lokasi kerja. Yang kedua, faktor perubahan lingkup pekerjaan. Yang ketiga, faktor perbedaan kondisi lapangan atau cuaca.
Yang keempat, faktor kekurangan material dan atau pekerjaan yang sesuai dengan spesifikasi teknis. Yang keempat, faktor keterbatasan personil. Yang kelima, faktor kurang jelas atau kurang lengkapnya gambar rencana dan atau spesifikasi teknis. Ditinjau dari aspek waktu. Bisa jadi faktor penundaan waktu pelaksanaan pekerjaan, faktor percepatan waktu pelaksanaan pekerjaan, faktor keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan. Ditinjau dari aspek biaya. Yang pertama, faktor penghematan anggaran. Yang kedua, faktor keterlambatan pembayaran. Nah, pilihan penyelesaian sengketa konstruksi wajib dicantumkan dalam kontrak kerja konstruksi menurut pasal 47 ayat 1 huruf P. Kemudian prinsip penyelesaian sengketa di dalam musyawarah untuk mencapai kemufakatan tercantum dalam pasal 88 ayat 2. Kontrak tidak memuat pilihan penyelesaian sengketa, para pihak membuat persetujuan tertulis mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang akan dipilih menurut pasal 88 ayat 3. Tahapan upaya penyelesaian sengketa, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Nah, ini kalau tidak ada kalau tadi kan berdasarkan sebelumnya pas undang bisa kita ini menurut pasal 47. Ini undang-undangnya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Nah, tahapan upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase itu tercantum dalam pasal 88 ayat 4. Kemudian pembentukan Dewan Sengketa pasal 88 ayat 5 dan ayat 6. Ini tetap menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Kemudian pendelegasian pengaturan kepada peraturan pemerintah di pasal 88 ayat 7. Nah, ini penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Nah, di dalam pasal 88 ya tertulis bahwa yang dimaksud dengan di ayat 5-nya yang dimaksud dengan Dewan Sengketa adalah tim yang dibentuk berdasarkan kesepakatan para pihak sejak pengikatan jasa konstruksi untuk mencegah dan menengahi sengketa yang terjadi di dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi. Nah, sehingga di dalam penyelesaian sengketa, ya atau tidak, maka kita harus bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak tercapai, maka kita sesuaikan berdasarkan kontrak kerja konstruksi. Nah, tercantum upaya penyelesaian atau tidak. Kalau misalkan tidak, para pihak bersengketa membuat persetujuan tertulis mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang dipilih. Nah, pemilihan keanggotaan Dewan Sengketa dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas dan tidak menjadi bagian dari salah satu pihak. Nah, kalau misalkan iya tadi, upaya penyelesaian ada, nah itu kemudian dilakukan upaya penyelesaian melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Nah, kalau melalui mediasi dan konsiliasi, itu para pihak nantinya membentuk Dewan Sengketa. Nah, ini adalah proses mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Nah, mediasi itu, mediator sendiri memahami pengadaan proses penyelesaian untuk 30 hari kalender, kemudian biayanya itu gratis mediasi, kemudian penyelesaian sengketa didorong melalui kesepakatan para pihak atau win-win solution. Kemudian konsiliasi. Nah, yang pertama konsiliator memahami pengadaan, kemudian yang kedua proses penyelesaian 30 hari kalender, kemudian biayanya itu gratis. Konsiliator sendiri memberi pendapat asal permasalahan, kemudian yang terakhir penyelesaian sengketa dilakukan melalui kesepakatan para pihak atau win-win solution. Kemudian ada lagi arbitrase. Nah, arbiter itu memahami pengadaan juga. Kemudian proses penyelesaian itu lebih lama, 90 hari kalender. Biayanya juga gratis, berkekuatan hukum tetap dan mengikat, dapat diminta pendapat hukum atau binding opinion. Nah, ini penyelesaian sengketa. Jadi pertama kali pemohon mengajukan ke layanan penyelesaian sengketa dan termohon akan mencatatnya. Kemudian yang keempat, proses dokumen masuk ke layanan penyelesaian sengketa. Proses dokumen dari pemohon nantinya akan dikirimkan kembali. Kemudian yang kelima adalah proses konsultasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Nah, ini adalah penyelesaian sengketa yang pertama yang tadi saya jelaskan. Nah, tadi kan ada pengguna jasa, penyedia jasa, kemudian eksternalnya sudah ada ya. Nah, kemudian apakah terjadi kesepakatan atau ketidaksepakatan? Kalau kesepakatan,
itu nantinya ada change order, tidak berkekuatan hukum, atau ada keluarnya namanya addendum kontrak berkekuatan hukum. Nah, kalau tidak terjadi kesepakatan, itu nantinya ada namanya sengketa administrasi atau teknis dan sengketa hukum. Kalau sengketa administrasi atau teknis, itu nanti jatuhnya non adjudikasi atau musyawarah, mediasi, konsiliasi, dan dewan sengketa. Artinya ujungnya berupa kesepakatan tidak berkekuatan hukum. Nanti ujungnya ini bisa kita bawa ke adendum kontrak atau berkekuatan hukum. Nah, kalau sengketa hukum, nanti prosesnya adalah adjudikasi melalui pengadilan dan adanya arbitrase. Nah, itu nantinya dari arbitrase muncullah putusan yang berkekuatan hukum. Itu adalah hasil penyelesaian sengketa. Nah, itu penyelesaian sengketa yang kedua, dari sengketa hukum adjudikasi tadi, itu nanti keluarlah litigasi dan non litigasi. Litigasi ini melalui pengadilan dan melalui mediasi. Nah, non litigasi juga melalui arbitrase dan melalui mediasi. Kemudian mediasi ini muncullah putusan pengadilan nantinya berkekuatan hukum tetap setelah proses banding melalui kasasi dan PK. Kalau putusan arbitrase berkekuatan hukum tetap. Kemudian nanti baru namanya eksekusi putusan. Nah, kalau misalkan sengketa teknis atau administrasi non adjudikasi, ya tadi sudah jelaskan adalah proses adanya musyawarah, mediasi, konsiliasi, dan dewan sengketa. Dewan sengketa ini pilihan baru. Nah, putusan dewan sengketa itu tidak berkekuatan hukum, tapi bisa tercantum dalam adendum kontrak menurut pasal 1338 KUHP Perdata yang berkekuatan hukum. Kemudian kalau misalkan tidak melalui dewan sengketa, pilihan baru, terjadi ketidaksepakatan atau kesepakatan. Kalau ketidaksepakatan yaitu interpretasi kontrak. Nah, ketidaksepakatan ini maka muncullah pendapat hukum melalui lembaga arbitrase pasal 52 sampai 53 Undang-Undang 30 tahun 99 berkekuatan hukum. Kalau kesepakatan itu ada di kontrak pasal 1338 KUHP Perdata berkekuatan hukum. Nah, yang kuning ini adalah terjadi hukum penyelesaian hukum itu terjadinya sengketa. Nah, kalau kuning itu artinya sudah terjadi penyelesaian. Nah, ini adalah beberapa istilah yang muncul di dalam sengketa proyek itu sendiri. Yang pertama adalah konselor, di mana yang ditugaskan oleh layanan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan untuk melakukan layanan konsultasi. Kemudian mediator, pihak netral yang diusulkan para pihak dan atau ditunjuk sekretaris layanan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan untuk membantu para pihak dalam sengketa kontrak pengadaan mencapai kesepakatan melalui proses perundingan. Konsiliator sendiri adalah pihak netral yang nantinya diusulkan para pihak dan atau ditunjuk sekretaris layanan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan pemberian alternatif pemecahan permasalahan yang dihadapi para pihak dalam sengketa kontrak pengadaan. Kemudian arbiter sendiri adalah seseorang yang diusulkan para pihak dan atau ditunjuk oleh sekretaris layanan penyelesaian sengketa kontrak pengadaan untuk memeriksa dan memutuskan sengketa kontrak pengadaan itu sendiri. Nah, ini adalah beberapa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi. Oke, kita lanjut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi, di mana semua keputusan tetap melalui kesepakatan para pihak, sifatnya adalah final dan mutlak. Kemudian melalui pengadilan, pidana ataupun perdata, melalui luar pengadilan dan dapat dibantu oleh pihak ketiga. Nah, kalau Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, sebuah keputusan tetap melalui kesepakatan, sifatnya final dan mutlak. Lalu tidak melalui pengadilan, tapi melalui luar pengadilan, yaitu konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Kemudian berdasarkan SKB Menteri Keuangan RI dan Kepala Bappenas nomor S42A 2000, nomor S2262D2, nomor 5 2000 tentang Juknis Kepres RI nomor 18 tahun 2000, sebuah keputusan tetap sifatnya adalah final dan mutlak melalui pengadilan pidana atau perdata, luar pengadilan, konsultasi, konsiliasi, dan badan arbitrase. Kemudian PP nomor 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi, sebuah keputusan itu sifatnya final dan mutlak.
tapi hanya melalui luar pengadilan, yaitu konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi yang nantinya dibantu oleh penilaian ahli. Kemudian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, penyelesaian dengan prinsip dasar pemusyawarah untuk mencapai kemufakatan para pihak. Penyelesaian ditempuh dengan melalui perselisihan yang akan melalui proses musyawarah, mediasi, arbitrase, ataupun pengadilan menekankan aspek keperdataan. Kemudian luar pengadilan juga bisa melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase, dan dewan sengketa. Baik, semoga materi yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian, menambah pengetahuan kalian. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.